aku tidak mau menerka-nerka, aku tidak mau memberikan statement yang di luar apa yang aku tahu seperti itu, karena aku sebagai sahabat ingin mengenang sosok Steffi, sosok almarhumah Steffi ini yang baik-baiknya gitu. Beliau ya maksudnya si almarhumah meninggal ini sudah dalam kondisi yang baik sekali, bulan baik, hari baik, di saat yang juga baik, yang semua muslim di dunia juga ingin diwafatkan di hari yang sama gitu. Jadi aku nggak mau membahas yang di luar itu, karena aku rasa almarhumah Steffi udah bahagia, udah tersenyum di sana. Kayaknya kalau kita membahas yang maaf ya, mungkin masih ada permasalahan mungkin. Nah itu sudahlah, ditutup aja. Maksudnya perbincangannya ya, ini aku juga jadi sedih gitu. Karena yang maha kuasa, yang maha tahu. Biarlah ini permasalahan keluarga internal dari almarhumah Steffi dan mungkin yang terduga, biarlah mereka menyelesaikan sendiri. Kita yang sebagai netizen ini hanya bisa mensupport dan mendoakan. Jangan sampai akhirnya kita membicarakan malah menjadi dosa jariah juga buat kita, bahkan juga untuk almarhumah gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Aku sih ingin mengenang Steffi itu yang baik-baiknya aja, karena selama almarhumah hidup tuh nggak pernah ada celah buat aku. Walaupun memang aku bisa dibilang nggak terlalu deket, maksudnya nggak terlalu deket nongkrong, tapi silaturahmi itu alhamdulillah selalu terjalin. Apalagi di saat Ramadan kayak gini tuh selalu kita, gimana teh, sehat, kayak gitu. Nggak pernah lupa misalnya kirim-kiriman hampers gitu. Dia kirim hampers ke aku, aduh nggak usah deng, repot-repot, aku bingung nih balikinnya, kayak gitu kan. Akhirnya aku kirim ke dia gitu. Jadi ataupun setiap ulang tahun gitu, ya Allah, padahal aku tuh nggak minta gitu, tiba-tiba datang gitu. Aduh itu ya itulah perhatian yang luar biasa gitu. Soalnya kan almarhumah Steffi ini istri dari koleganya Mas Hendra ya, jadi kita masih ada komunitas di situ sesama istri pilot kan, seperti itu. Jadi komunikasinya selama itu di situ, dan selama aku mengenal dia adalah sosok yang sangat baik dan sangat perhatian sama teman-temannya. Di luar itu aku nggak mau ngebahas, nggak mau nginget-nginget juga, karena menambah luka batin juga. Kalau dengan Mas Aginya sendiri Kemarin udah ketemu waktu di tahlilan hari ketiga ya, semalam aku ke sana gitu. Karena waktu dimakamkan itu aku lagi nggak bisa, karena aku harus ngurusin mama aku kan, lagi sakit. Terus akhirnya baru bisa semalam aku. Dan kalau aku ngelihat sih keluarga memang sudah mengikhlaskan, tapi yang pastinya berat. Nggak mungkin kehilangan orang yang dicinta itu nggak berat, pasti sangat berat. Hanya saja aku lihat keluarga sudah mengikhlaskan karena memang sudah suratan takdir, apalagi meninggalnya dalam keadaan yang sangat baik, dalam keadaan mu'alaf, di bulan yang bagus, di hari yang baik. Jadi mari kita sama-sama mendoakan supaya almarhumah Steffi husnul khotimah dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Mas Agi sempat bilang nggak sih kalau Mas Steffi ini sama istri yang baik? Oh iya, sangat. Karena apalagi kemarin juga minta maaf kalau ada Steffi salah-salah ya teh gitu. Terus juga maaf ya teh kalau mungkin ini seadanya gitu. Soalnya biasanya Steffi yang ngurusin, dan aku tahu banget Steffi itu orangnya sangat detail. Maksudnya sebagai seorang istri, sebagai ibu, sebagai memanage rumah tangga, juga memanage teman-temannya. Apalagi kalau misalnya ada acara-acara itu kan, itu detail banget, mulai dari seserah apa bawaan ya, apa sih namanya itu, aku hampersnya misalnya kalau mau datang acara gitu ya, apa sih namanya itu. Nah itu tuh selalu rapih ini. Nah kemarin itu ya namanya dalam kondisi yang mungkin keluarga juga, siapa sih yang mau siap-siap dalam kondisi yang darurat gitu ya, minta maaf ya teh gitu, soalnya ya gimana, ini kan saya juga sendiri gitu. Aduh mas jangan gitu, pasti bisa, kita semuanya memaklumi, karena memang
sosok Steffi itu memang bisa dibilang sebagai pilar rumah tangganya Mas Anggi gitu. Mas Andi sendiri kalau yang Kak tahu gitu ya sebagai sosok Mas Andi, dia orang yang gimana? Sangat perhatian, sangat sayang, sangat tanggung jawab, dan sosok yang sangat mencintai Steffi, menerima apa adanya Steffi, dan selalu ingin berusaha membahagiakan, mewujudkan cita-cita Steffi. Kalau aku lihat seperti itu, karena dari postingan Instagramnya, apanya, semuanya, dan itu bukan dibuat-buat, emang itu realnya mereka seperti itu. Mungkin kadang ada orang lebay lah apa gitu, enggak, memang kondisinya memang seperti itu, memang mereka realnya aku lihat selama aku bergaul sama mereka ya seperti itu. Oke, kabar meninggalnya almarhumah sangat menyedihkan, jadi artinya kan kemarin sakit tapi sudah membaik. Gini, yang pastinya kaget banget. Selama kemarin itu kan kok nggak ada postingan. Biasanya akhir tahun tuh kan selalu almarhumah sama Mas Anggi itu kan biasanya suka liburan. Mereka seneng banget liburan ke negara apapun, dan aku tuh suka ngeliat, aduh seneng banget mereka liburan kemana-kemana. Kadang aku mau ikut kayak gitu kan. Nah, kok enggak gitu. Sebagai sahabat aku juga sempet bertanya-tanya kemana, tapi aku mau tanya lebih jauh ya paling sehat sayang, sehat gitu, paling lebih ke situ, lebih mau tanya lebih dalam nggak enak lah ya, itu masalah privacy banget kan menurut aku. Dan ternyata ya benar, sosok Steffi itu memang tidak mau men-share, nggak mau membagikan yang sakit-sakitnya. Kemarin udah ngobrol juga sama selain Mas Anggi, ada Mas Faisal, teman dekat yang memang menemani saat detik-detik hari-hari akhirnya almarhumah, bahkan sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir, itu namanya Mas Faisal. Ya cerita, Steffi nggak mau nge-share, bahkan nggak mau tuh yang namanya posting foto atau video dalam kondisi dia lagi sakit, karena yang pasti cuma minta dikuatkan dan minta ditemani, karena kan ketika meninggalkan pasti sendiri ya, nah itu kan ketakutan. Dan waktu itu katanya berpesan nanti kalau udah sehat, udah sembuh mau pulang ke rumah yang baru gitu. Padahal kan rumah yang barunya belum selesai finishing, kok rumah yang baru gitu kan. Oh mungkin ini kali namanya orang sakit ya, kadang suka ngomongnya ya itulah, tapi ternyata ya rumah yang barunya memang di sisi Allah seperti itu. Benar nggak sih Kak katanya meninggal dalam kondisi tersebut? Nah itu aku nggak tanya lebih detail lagi. Yang pasti kalau aku ngelihat dengan meninggalnya di bulan dan hari yang baik ini pun, itu adalah privilege yang Allah berikan sama almarhumah. Bahkan kita pun bertanya-tanya amalan apa gitu yang bisa membuat Steffi meninggal di waktu yang baik ini gitu. Kita pun yang sebagai seorang muslim yang dari lahir pun aja belum tentu meninggalnya di tanggal di waktu yang sebaik itu gitu. Nah ini amalan apa kayak gitu kan. Ya memang almarhumah itu suka berbagi. Setelah masuk sebagai mu'alaf itu benar-benar istiqomah menjalankan agamanya. Ya dia menjadi istri yang sangat-sangat mengabdi gitu, baik kepada suami dan keluarganya, dan sangat mengurus anak-anaknya dengan baik, terus kemudian juga suka berbagi. Inilah ternyata yang memang kelebihan yang Allah berikan pada Steffi. Jadi aku rasa aku nggak mau mengenang yang hal-hal yang nggak baiknya lah, karena itu simpang siur ya, tidak bisa dibuktikan dengan hukum gitu loh. Kalau aku pribadi, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Kita yang nggak tahu pun Allah maha tahu. Jadi biarlah itu kita serahkan sama Allah gitu. Ya pasti kalau memang iya benar pasti ada hukumannya. Gitu aja. Terima kasih Kak. Udah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.